Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh disini Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dalam bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah puasa. Dan kita sudah memasuki hari ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, semua amal-amal kita yang baik oleh disini Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah mengajarkan kita kebenaran, dan yang telah membawa kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man shalla salata ma'al jama'ati. Barang siapa sholat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jalisa fi halaqatil ilmi, dan dia duduk di majelis ilmu, sama qalallahu, dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, amala bihi, dan dia mengamalkannya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk di majelis ilmu dan kita mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, kita wa amaluhu, dan kita mengamalkannya, apa yang sudah kita dengar dari ustaz kita, dari guru kita, dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'tahullahu ta'ala sanatan asya'a. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sa'asata asya'a, 6 macam. Jadi orang yang sering sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah dia duduk di majelis ilmu, dan yang ketiga dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 6 sesuatu. Yang pertama, ar-rizqu minal halali, rizki yang halal. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, dan
kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tiang pelunggu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rizqu minal halali, rizki yang halal. Yang kedua, wa yanju minal azab, ya, selamat dari azab, selamat dari azabil qabri, selamat dari azab kubur. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah, ya, pergi ke masjid, pergi ke musola, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tiang pelunggu sami adalah wa yanju minal azabil qabri, akan selamat dari azab kubur. Nah, kalau sering kita sholat berjamaah, berarti kita akan diselamatkan dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, yang ketiga adalah wa yutta kitabahu biyamihi. Nah, jadi kita akan diberikan kitab kita biyaminihi, dengan tangan kanan kita. Nah, jadi kalau tiang pelunggu sami sering pergi sholat berjamaah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka kita akan diberikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Jadi kalau kita diberikan dengan tangan kita, berarti kita seolah-olah kita sudah ditunjuk bahwa kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan kita selamat kalau kitab kita atau catatan kita semasa hidup kita di dunia ini, kalau tiang pelunggu sami diberikan dengan tangan kanan, maka tiang pelunggu sami adalah orang yang selamat. Jadi sebaliknya, kalau kita diberikan, ya, catatan kita atau kitab kita dengan tangan kiri, berarti menandakan kita tidak selamat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semogalah kitab kita, catatan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Ar-rabi. Sekarang yang keempat, wa yumru ala sirat kalbarkil hoto kalbarki atibi. Nah, wa yamru ala sirati kalbarki ahatibi, ya, berjalan di sirat itu bagaikan kilat yang menyambar, menyambar. Jadi itu hadiah orang yang selalu sholat berjamaah, orang yang selalu menjaga sholat jamaahnya, bahwa dia akan diberi hadiah oleh Allah SWT. Apa hadiahnya? Dia berjalan di sirat itu nanti bagaikan kilat yang menyambar. Bayangkan bagaikan kilat yang menyambar. Itu hadiah bagi orang yang selalu sholat berjamaah. Nanti kalau sirat itu disebutkan di dalam kitab bahwa dia itu kecil. Nah, setelah itu dia kecil, merang. Nah, mara silet no. Nah, sisi liwat no di sirat no. Nah, di bawah sirat itu
api di sana. Nah, kalau kita jalan di sana, nah, akan luka. Kaki kita akan luka. Kenapa? Karena merang, ngeres, bisa lo ngeres. Nah, jadi kalau kita nggak tahan, kita jatuh. Jatuhnya kita itu adalah ada api yang menunggu kita, ada api yang menunggu jasad kita. Nah, itu. Terus kalau jatuh, anyong awak tak malek tuh rasa merak biasa. Nah, itulah. Jadi kalau kita tidak mau seperti itu, maka rajinlah sholat berjamaah. Nah, kalau kita rajin sholat berjamaah, nanti tiang pelunggu sami jalan di sirat itu bagaikan kilat yang menyambar. Ya, bagaikan kilat yang menyambar. Al-khamis, yang kelima, wa yuhsuru ma'an nabina wa banallahu lahu bayata bi jannati yakut wa mar'uhu lahu arba'un baban. Dihimpun bersama para nabi. Ya, dihimpun bersama para nabi. Wa banallahu lahu, dan Allah membangun. Nah, dan Allah membangunkannya apa? Baita fi jannati, rumah di dalam surga. Jadi kita akan dibuatkan rumah ini. Tapi antar rumah yang membuatkan kita lang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah kita. Rajin sholat berjamaah. Nah, nanti kita akan diberikan hadiah. Itu kita akan dikumpulkan bersama para nabi. Dan yang kedua, kita akan dibuatkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumah kita di dalam surga itu akan wayakut humar, ya, himar, wayakut dan humar. Nah, rumah kita itu di dalam surga itu terbuat dari mutiara merah. Ya, mutiara merah. Nah, itu untuk orang yang selalu sholat berjamaah. Jadi rumahnya nanti di dalam surga itu, di sana yang terbuat adalah yakut, dari yakut himar, dari yakut merah. Nah, kita akan diberikan rumah, kita akan dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita rajin sholat berjamaah. Kalau kita menjaga sholat berjamaah kita langsung dibuatkan rumah. Dan rumah tiang pelunggu sami adalah dari yakut merah, ya, dari mutiara merah. Arba'una baban, 40 pintu. Nah, rumah yang ada di dalam surga niki itu 40 pintu dia. 40 pintu. Nah, itulah kaum muslimin dan muslimat, itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita selalu sholat berjamaah, yang menjaga sholat jamaah kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita 5 sesuatu yang tadi sudah saya jelaskan secara lebar. Itu hadiah untuk tiang pelunggu sami, man shalla salatal jamaah, orang yang selalu sholat berjamaah. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, semoga iman dan ketakwaan kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita
bisa selalu sholat berjamaah, dan semoga amal ibadah tiap kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma tahana futul arifin, baqi lana fid din wa ta'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi kulli hadin sabili rasul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.